nyalakan ya. Nyalakan kameranya karena saya merekamnya untuk pelaporan di Skalsa Anda. Baik, hari ini kita ketemu lagi ya Yupen. Pertemuan terakhir ketemu online dengan Miss Nika. Sehabis itu nanti saya akan berikan soal via Skalsa. Skalsanya nggak bisa ya. Paling saya kirim via email ya ke Yupen. Kok kirim via email, via WhatsApp. Nanti Yupen kerjakan seperti Yupen mengerjakan tugas kemarin. Jadi di di kertas lain nanti tinggal kirimkan jawabannya ke Miss Nika. Jawabannya saja tidak usah ditulis ulang soalnya. Karena kan soal ujian UASnya itu ada 50 soal. Nanti dituliskan aja nomor 1 misal jawaban A. Nomor 2 B begitu. Jadi nggak perlu menuliskan soal lagi. Tapi kalau latihan hari ini, nanti kan saya kasih latihan, itu perlu dituliskan soalnya. Gitu ya. Baik, kita akan mulai. Saya akan share, tampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini saya ambil dari pertemuan ke-9. Membahas tentang kegiatan seorang pekerja manajemen, tapi ada konteks bahasa Inggrisnya. Konteks bahasa Inggrisnya yaitu simple present tense. Di layar Yupen udah nampak ya, saya tampilkan. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Yupen. Kita hari ini akan belajar tentang simple present tense. Ya, ini saya udah kasih judul nih, saya blok simple present tense, tapi dalam konteks manajemen. Artinya, selain mempelajari rumus bahasa Inggris dalam tenses simple present, nanti contoh kalimatnya dalam manajemen. Gitu yang dimaksud konteks manajemen. Jadi kenapa kita belajar simple present tense ini? Karena ya tentu saja penting ya, penting untuk Yupen nanti saat bekerja, karena pasti ada kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan hari ini. Hari ini tuh kegiatannya ngapain? Nah, bagaimana menceritakan kegiatan hari ini? Nah, itu digunakan simple present tense. Jadi digunakan untuk menceritakan aktivitas. Kalau kegiatan itu kan sama dengan aktivitas ya. Misalnya pagi tadi Yupen itu bangun tidur, terus sarapan misalnya. Nah, itu adalah sebuah aktivitas. Nah, kalau mau menyampaikan dalam bahasa Inggris itu digunakan dalam simple present tense. Jadi yang namanya aktivitas itu pasti dilakukan secara rutin atau reguler. Artinya setiap hari dilakukan. Nah, di sini sudah saya berikan kenapa kita gunakan simple present tense. Artinya digunakan karena pertama dia itu adalah aktivitas yang reguler. Reguler berarti memang dilakukan terus-menerus. Daily habits, kebiasaan sehari-hari. Jadi memang setiap hari melakukan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, kenapa kita gunakan simple present tense? Karena dia menceritakan sebuah fakta. Ya tentu saja fakta ya, Yupen ya. Sarapan, itu kan fakta karena Yupen melakukannya. Bangun tidur, itu kan sebuah fakta juga karena Yupen melakukannya. Sekarang Yupen lagi belajar, itu juga merupakan sebuah fakta. Jadi diulangi ada 3 hal kenapa kita mempelajari simple present tense, karena dia kegiatan reguler, artinya selalu dilakukan terus-menerus. Yang kedua, daily habits, dia merupakan kebiasaan. Yang ketiga, dia merupakan general fact atau merupakan fakta. Oke.
Nah, sekarang bagaimana kita membuat kalimat bahasa Inggris dengan simple present tense? Yang perlu kita ingat itu adalah subjek. Nah, ini saya buat dalam kurung atau saya tambahkan dia sebuah subjek. Nah, subjek itu dibagi menjadi dua bagian. Kita bisa bilang dia subjek tunggal dan subjek jamak. Nah, saya akan kasih di sini tandanya subjek tunggal dan subjek jamak. Ini kategori saja ya. Disebut subjek tunggal dan jamak memang dari bahasa Inggris sana bilangnya tunggal dan jamak. Dalam bahasa Indonesia memang tunggal dan jamak sebutannya. Nah, dia itu yang pertama dibuat jamak, kategorinya adalah subjek I, you, we, they. Jika kita melihat we sama they, we itu kan kita, they itu kan mereka. Saat kita menceritakan kita itu kan bukan satu orang ya, ada beberapa orang. Dari situ kita udah tahu kalau saat menggambarkan kita ada banyak, tentu memang jamak. Jamak itu artinya lebih daripada satu. Tapi akan bingung waktu kamu melihat subjek I sama subjek you. Nah, ini memang begitu dari sananya aturan bahasa Inggris. Kalau buat subjek, mereka ini kategorinya jamak aja. Karena gunanya nanti untuk pembuatan kalimat. Jadi subjek jamak ada 4. I, you, they, we. Yang kedua, subjek tunggal. Subjek tunggal yaitu he, she, it. Jadi hanya ada 3 pada subjek tunggal. Subjek jamak Ayu, Dewi. Sekarang kita lihat satu-satu. Pada subjek jamak, itu dia pasti aturannya diikuti subjek, titik 1 ini subjek diikuti base verb atau kata kerja dasar. Base verb ini disebut dengan kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimat. I check reports every day. Kita udah lihat di sini ada subjeknya I ya, Yupen ya. Saya garis bawah ini. Nah, mana verbnya? Verbnya yaitu check. Nah, ini yang disebut dengan base verb atau kata kerja dasar. Jadi dia tidak ada tambahan apa-apa. Jadi hanya dimasukkan saja kata kerja dasar setelah subjek. Jadi subjeknya I sesuai dengan di atas ini subjek. Yang kedua kata kerjanya adalah verbnya yaitu check. Nih yang saya arahkan kursor saya. Jadi diulangin ya. Subjek jamak selalu menggunakan kata kerja dasar. Ada subjeknya di sini yang dipakai dari contoh I, diikuti kata kerja check. Nah, jadi ceknya nggak ada tambahan apapun. Yang kedua ada subjek tunggal. Nah, subjek tunggal itu kategorinya ada he, she, sama it. Nah, mereka ada 3 buah kategori subjek tunggal. Berbeda dengan di atas, waktu si subjek tunggal ini mau dibuat kalimat, dia harus ada kata kerja pakai S ini, base verb atau kata kerja dasar tapi harus pakai S atau ES. Kita lihat contohnya. Subjeknya sesuai kategori subjek tunggal yaitu she. Yang dipakai contohnya she ya. Kata kerjanya yang digunakan di sini check. Bedanya dengan di atas itu di atas tidak ada S. Ini nggak ada S. Tapi di bawah ada S. Nah, begitu kita membuat kalimat dalam simple present tense. Saat subjek jamak, di sini dia tidak butuh S. Nah, warna kuning saya buat. Tidak butuh S pada subjek tunggal. Tapi kalau subjek jamak ya, saya revisi. Tapi kalau subjek tunggal warna hijau, dia butuh S. Jadi setiap membuat kalimat pastikan kata kerja
mana sih Miss kata kerja ini loh yang disebut base verb ini? Ini disebut dengan saya buat artinya di sini, kata kerja. Kemarin kita belajar kata benda ya, ini kata kerja. Kata kerja itu yang bagaimana Miss? Saya nggak tahu. Ya, Yupen bayangkan aja sebuah kerjaan atau kegiatan. Tidur kan kegiatan. Nah, itu kata kerja. Duduk itu kegiatan, itu kata kerja. Melihat itu kegiatan, itu sebuah kata kerja. Jadi bagaimana membayangkan apa saja contoh kata kerja, bayangkanlah sebuah kegiatan. Jadi Yupen sudah punya cara menguasai apa aja kata kerja itu ya contohnya dengan membayangkan sebuah kegiatan. Diulangin, bahasa Inggris kata kerja adalah verb. Sorry, bukan base verb, tapi verb. Cuma di sini base verb ini disebut kata kerja dasar. Kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Begitu ya. Semoga dipahamin ya. Subjek jamak kata kerjanya dasar. Subjek tunggal kata kerjanya perlu E dan S. Kita pindah ke bawah. Di sini ada beberapa aturan di mana kata kerja S atau ES itu nanti ketemu dengan kata kerja yang akhirannya itu ada huruf S, ada huruf S, SH, ada CH. Ini yang saya garis bawahi. Nah, kalau ketemu dengan kata kerja yang akhirannya seperti ini, harus ditambahkan ES. Jadi bukan hanya sekedar menambahkan huruf S aja, tambahkan E dan S. Itu contoh ada wash. Wash itu kan bahasa Inggrisnya mencuci ya. Nah, karena dia diakhiri dengan huruf SH, seperti aturan itu kan kalau dia akhirannya SH, harus ditambahkan ES. Jadinya washes. Jadi nggak boleh pakainya S aja. Nggak boleh WASH S itu salah. Jadi kalau nanti buat bahasa Inggrisnya begini, nggak boleh. Ini salah. No, no, no. Big no. Jadi memang ada aturan kata kerja. Saya buat merah artinya tidak boleh ya. Dalam membuat kalimat harus sesuai dengan aturan yang di garis bawah ini. Saat kamu memikirkan sebuah kegiatan, bahasa Inggris kegiatan itu apa? Itu adalah sebuah kata kerja ya. Terus diingat lagi akhirannya. Apakah ada S, apakah ada CH, apakah ada X dan ada O. Nah, kalau ada begitu harus ada akhiran ES. Begitu contoh yang kedua. Yang ketiga, itu kalau misalnya akhirannya Y. Ini berarti ada beberapa kata kerja itu yang punya gaya macam-macam. Kalau dia mau pakai ES atau S. Misal di sini study. Akhiran kata kerjanya kan Y ya. Study itu kan bahasa Inggrisnya belajar. Memang sebuah kata kerja. Nah, si study ini waktu kita mau gunakan dengan subjek tunggal, dia harus diubah menjadi studies. Jadi bukan hanya studi seperti ini kalau ditulis. Nah, itu salah. Nggak boleh. Y-nya itu kita ubah menjadi IES. Ada lagi contoh-contoh lain. Misalnya apa ya? Play. Nih contohnya. Saya buat di bawahnya deh. Play itu nggak boleh kalau mau dipakai ES itu harusnya plays sama dengan plays. Nah itu kan akhirannya ES Y ya. Nah ini plays begini beda. Ada beberapa dia yang ditambahkan ES, ada yang beberapa dia ditambahkan IES. Jadi memang harus mencari banyak contoh di internet agar Yupen paham bagaimana menulisnya. Place, nah ini yang begini yang benar, ditambahkan S saja. Macam-macam. Jadi memang harus terbiasa dulu melihat contohnya sehingga Yupen menguasai si aturan-aturan yang ada di sini.
Saya akan buatkan tebal karena biar ingat ini adalah kata kunci dalam menguasai kata kerja. Kita lihat contoh kalimat ya. Dalam dunia manajemen di sini ada a finance manager. Kita lihat a finance manager ini sebuah subjek dan dia tunggal. Makanya dia pakainya S. Tadi kan kata kerja, sorry. Tadi yang subjeknya tunggal, dia harus kata kerja S. Si tunggal subjeknya kategori subjek tunggal ini lihat ya, subjek tunggal kata kerja E dan S. Subjeknya si pakainya kata kerja pakai S, harus ada S. Subjek she kata kerja pakai S. Sama halnya dengan subjek she kata kerjanya juga S. Dan begitu juga yang nomor 5. Misal saya ganti si she ini menjadi he boleh? Boleh. Kata kerjanya ya tetap sama pakai S. Nah, jadi harus ingat kalau subjeknya pakai he, she, it, subjeknya berikut diikuti kata kerja harus ada S. Dan berikutnya contoh legal manager misalnya. Ini a legal manager review. Ini salah. Kan subjeknya tunggal. Kok pakainya S? A legal manager ini kan ada E. Berarti kan dia kayak satu orang ya. Nah, he attends. Sorry, a legal manager. Bener Mas, saya yang salah, saya lupa. Ini kan bisa digantikan dengan he atau she, bukan I ya. Jadi saya tadi salah ingat. Jadi a legal manager benar pakai S. He udah pasti ya sesuai aturan tadi subjek he, she, it pakai S. Ini he juga pakai S. Lanjutnya ada he talks pakai S. Writes juga pakai S. Review itu mereview sebuah kata kerja. Attends itu menghadiri juga kata kerja. Helps menolong juga kata kerja. Talks itu sebuah kata kerja yang artinya mengajar. Berbicara. Writes itu menulis sebuah kata kerja juga. Nah, di sini contoh berikutnya kegiatan yang legal manager activities atau menggambarkan legal manager itu ngapain. Ini sama tadi dengan nomor 1, business manager bisa diganti dengan he atau she, bukan I ya. Maka dia di sini pakainya looks, pakai S, melihat. 2, 3, 4, dan 5 pakainya he. Tentu kata kerjanya harus pakai S. Jadi yang harus Yupen ingat adalah lihat subjeknya. Subjeknya tunggal kategorinya apa, subjeknya jamak. Kalau subjek tunggal, Yupen lihat warna hijau. Warna hijau ini. Ya, subjek tunggal warna hijau berarti kata kerja pakai S. Saya buat di sini. Kata kerja pakai S atau ES. Nah, kalau dia subjeknya jamak, lihat warna kuning. Kata kerjanya nggak perlu S, nggak perlu ES. Atau kata kerja dasar. Tidak perlu S atau ES. Begitu. Misal kita lihat contoh nomor 1. A finance manager. Tadi contohnya finance manager itu bisa pakai he atau she jika digantikan subjeknya. Artinya kalau dia menggunakan kata kerja start, berarti dia harus pakai S. Tulis di situ starts. Gitu caranya. She, udah pasti tadi subjek tunggal. Lihat, subjek tunggal warna hijau. Pakai S. Berarti di sini tuliskan checks. Ya, tulis di sini jawab. Seperti kemarin cara mengerjakannya. Jadi pastikan subjeknya tunggal atau jamak agar Yupen bisa menjawab kata kerja yang di dalam kolom. Kata kerja yang di dalam kolom ini udah membantu Yupen. Yupen tugasnya tinggal menambahkan S atau ES. Gitu ya. Sorry, bukan S atau ES. Yupen tinggal menambahkan S atau tidak perlu ditambahkan S. Nah, itu yang benar. Itu ya. Ada 10. Pastikan subjeknya sesuai dengan kategori warna kuning atau hijau di atas. Nanti tinggal dituliskan lagi pakai S atau tidak. Nomor 2 agak sulit. Exercise 2. Ini adalah kalimat acak.
kalimat berantakan. Yupen harus bisa mengurutkannya, ya. Jadi Yupen harus buat kalimat, contohnya begini, diurutkan itu dibuat kalimat yang benar, karena ini belajar menyusun kalimat. Saya akan bantu nomor 1, tapi tetap dituliskan nanti ya. Maka kalimat yang benar tersusun seperti ini. Finance manager starts her. Kemarin kan udah belajar her ya. Pasti ingat ya. Her day at 8, sorry, 8, mana 0, AM. Nah, ini kalimat yang tersusun dengan benar. Jadi nanti Yupen bagaimana kalimat nomor 2 sampai nomor 8 itu disusun seperti contoh saya di nomor 1. Oke. Nomor 3, Yupen belajar menjawab soal. Misalnya kalau ditanyakan, what time does finance manager mulai bekerja? Bahasa Indonesia gitu ya. Jam berapa seorang finance manager mulai bekerja? Jawabannya, seorang finance manager mulai bekerja jam 8 malam. Sorry, jam 8 pagi. Itu bahasa Indonesianya. Bagaimana Yupen membuat bahasa Inggris dengan benar. Sesuai dengan rumus simple present tense. Subjek diikuti kata kerja S. Jadi saya fokus pada subjek dan kata kerjanya. Gitu. Jadi yang nomor 3 agak dinaikkan level kesulitannya bagi Yupen bisa menjawab dalam bahasa Inggris. Caranya gimana? Ya, caranya kamu jawab dalam bahasa Indonesia, kamu bisa pakai kok Google Translate untuk membuat bahasa Inggris. Tapi ingat, rumusnya harus benar. Subjek diikuti kata kerjanya harus tepat. Subjek tunggal, bagaimana kata kerjanya? Subjek jamak, bagaimana kata kerjanya? Gitu ya. Jadi Yupen punya tugas 1 sampai 10, latihan 1 ini tinggal mengisi saja kata kerjanya pakai S atau tidak pakai S. Yang kedua ini menyusun kalimat. Yang ketiga itu menjawab. Menjawab sesuai kebiasaan Yupen atau sesuai pengetahuan Yupen. Nomor terakhir itu tidak usah dikerjakan karena ini hanya sebuah frase yang bisa jadi bermanfaat untuk Yupen dalam menjawab soal nomor 1 sama nomor 5. Itu bisa Yupen pakai. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Di sini ada frase start, artinya frasenya mulai jam berapa. Begins at. Atau start her day. Jadi mulai harinya jam gitu. Leads a meeting atau runs a meeting, artinya memulai sebuah meeting. Nomor 4, talks with, berbicara dengan. Nomor 5, get papers ready, mempersiapkan paper, bahan-bahan tugas atau bahan-bahan meeting. Yupen bisa baca selanjutnya kata-kata penting di bawah, itu bisa juga membantu Yupen menjawab nomor 1 sampai nomor 5. Tapi kalau Yupen tidak gunakan tidak apa-apa. Gitu ya. Yupen punya waktu mengerjakan latihan ini sampai kayak kemarin jam 9. Oke. Setelah itu besok jam 9 pagi saya kasih soal terakhir, soal post test. Agar dilakukan sehingga nanti saya bisa mengeluarkan nilai, dasar mengeluarkan nilai Yupen ya. Kerjakan dulu yang ini ya, nanti sampai jam 9 seperti kemarin metodenya. Sebelum saya tutup, Yupen ada pertanyaan tentang materi yang saya buat hari ini, nanti saya kasih ke Yupen yang saya buat ini. Cukup jelas? Cukup, oke. Tampaknya baru bangun tidur ini, pasti belum mandi kayaknya. Nanti bisa dilanjut tidur. Tapi jangan lupa dikerjakan tugas Wisnika ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yupen. Thank you.